Di antara akhlak para salaf kita, pendahulu kita, radhiyallahu taala anhum wa ardahum, adalah mereka senantiasa berhenti di setiap ucapan mereka atau setiap perbuatan mereka sampai mereka benar-benar mengetahui timbangan dari ucapan maupun perbuatan itu dengan timbangan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mereka senantiasa berhenti dikarenakan mereka khawatir apabila bentuk ucapan itu ataupun perbuatan itu yang mereka lakukan sebelumnya termasuk dari perbuatan bid'ah yang kemudian tidak ada sama sekali dasarnya baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian Asy-Syaikh Ad-Doktor Ahmad Farid memberikan dua ayat Al-Quran. Yang pertama dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Yang artinya adalah, dan apapun yang diberikan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kalian, maka langsung amalkan. Dan apapun yang dilarang oleh Rasulullah terhadap kalian, fantahu, langsung tinggalkan. Dari ayat ini pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jelas sekali Allah memberikan perintah kepada kita, apapun yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, lakukan. Dan apapun yang telah dilarang oleh Rasulullah dengan jelas, maka langsung tinggalkan. Ayat yang berikutnya dalam surah An-Nur ayat yang ke-63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah merasa takut, hendaklah merasa khawatir orang-orang yang menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka ditimpa suatu fitnah ataupun mereka akan ditimpa azab yang sangat pedih. Dari ayat ini pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Allah menjelaskan kepada kita, hendaklah kita merasa takut apabila kita menyelisihi aturan Rasulullah, nanti Allah akan timpakan kepada kita fitnah. Dan fitnah itu disebutkan oleh para ulama yang akan terjadi apabila kita menyelisihi aturan Rasulullah adalah syirik. Dan kita perlu takut, patut khawatir apabila kita menyelisihi perintah Rasulullah, ajaran Rasulullah, kita akan ditimpa oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Aku larang kalian, aku peringatkan kalian wahai umatku dari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang baru dalam urusan agama ini adalah termasuk suatu kesesatan. Dari hadis ini jelas Rasulullah ingatkan kita, perkara yang baru dalam urusan agama dan sesuatu yang dibuat-buat dalam urusan agama ini termasuk sesuatu kesesatan. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang sahih, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang amalan itu tidak ada ajarannya, tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Jelas sekali dari hadis ini, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak ada landasan Al-Quran maupun tidak ada landasan dari As-Sunnah, maka amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asy-Syaikh Ad-Doktor Ahmad Farid menyebutkan dalam kitab ini adalah kebiasaan para salaf kita yang mulia. Mereka itu senantiasa mengikat dirinya dengan ikatan Al-Quran dan Sunnah, dan mereka senantiasa meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah. Karena mereka senantiasa khawatir apabila amalan itu tidak akan diterima oleh Allah, dan mereka para salaf kita yushaddiduna fi dzalik, mereka sangat keras, sangat antusias, sangat serius di dalam masalah-masalah yang seperti ini. Kemudian disebutkan satu contoh, Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab.
Suatu hari, dia pernah menginginkan untuk melakukan sesuatu. Kemudian diingatkan oleh salah seorang di antara para sahabatnya dengan mengatakan, "Inna Rasulullah lam yaf'al bidzalik wa lam ya'murna bidzalik." Rasulullah tidak pernah mengamalkan itu dan Rasulullah tidak pernah memerintahkan itu. Lalu Umar ibn al-Khattab dengan seluruh keyakinannya, dengan kebesaran hatinya, Umar ibn al-Khattab meninggalkan perbuatan yang sebelumnya ingin ia lakukan. Karena Umar bin Khattab yakin, apabila tidak diamalkan Rasulullah, begitu pula tidak diperintahkan Rasulullah, maka ini termasuk bid'ah yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, Syekh Ad-Doktor Ahmad Farid mengatakan, inna tariqal qaumi, sesungguhnya jalannya para salaf kita radhiyallahu taala anhum wa ardahum senantiasa di atas rel Al-Qur'an dan sunnah. Dan mereka kemudian setiap ucapannya, setiap gerakannya, setiap amalannya mereka timbang dengan timbangan syariat, dalam artian ditimbang dengan timbangan Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama, agar kemudian kita senantiasa menimbang amalan kita, ucapan kita, gerakan kita dengan Al-Quran yang sunnah dalam rangka mengikuti jalan para salaf kita yang mulia. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.